Assalamualaikum sahabat Islamic Fair of Public Health. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya, dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Oh iya, perkenalkan, nama saya Novia Nurjana dari Universitas Pendidikan Indonesia. Pada podcast kali ini, saya akan menemani sahabat-sahabat untuk belajar bersama mengenai pentingnya pengembangan diri dalam kesetaraan gender. Dari topik tersebut, mungkin selama ini kita sering mendengarkan orang-orang berdebat tentang kesetaraan gender. Ya nggak sih? Bahkan kesetaraan gender ini menurut saya menjadi tema yang menarik dalam perlombaan yang diadakan oleh BEM FK UNER. Pasti teman-teman penasaran kan? Apa sih arti kesetaraan gender sebenarnya? Yuk simak podcast ini dari awal sampai akhir ya teman-teman. Menurut World Health Organization, pengertian gender adalah sifat perempuan dan laki-laki seperti norma atau hubungan kelompok pria dan wanita yang dikonstruksi secara sosial maupun budaya. Dari pengertian yang dikemukakan oleh WHO, dapat dikatakan bahwa gender berbeda dari seks karena lebih bersifat sosial dan budaya daripada biologis. Sehingga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merujuk kesetaraan gender kepada suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Oleh karena itu, sahabat, kesetaraan gender merupakan kesamaan kondisi bagi laki-laki atau perempuan guna memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia agar mampu berpartisipasi dalam kegiatan politik, sosial budaya, pendidikan, dan terlibat dalam proses pembangunan sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya. Oh iya sahabat, kalau kesetaraan gender menurut Chef Juna nih ya, dalam channel YouTube WLID, dia berkata, "Saya percaya dengan kesetaraan dalam hal apapun, karena wanita dan pria sama pentingnya dalam peran serta tanggung jawabnya di dunia ini." Wah, keren ya Chef Juna, udah cakep, inspiratif lagi. Oke deh, daripada saya haluin Chef Juna, mending yuk kita ulik lagi tentang kesetaraan gender. Sahabat tahu nggak sih bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa sekarang sudah memfokuskan pekerjaan pembangunan globalnya pada 17 pembangunan berkelanjutan. Tujuan kelimanya yaitu mencapai kesetaraan gender dan memperdayakan semua wanita dan anak perempuan. Dari tujuan kelima tersebut memiliki target diantaranya 1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi. 2. Menghapus segala bentuk kekerasan. 3. Menghapus semua praktek-praktek yang membahayakan. 4. Menyadari dan menghargai pelayanan serta pekerjaan. Dan yang kelima, memastikan bahwa semua perempuan dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan berpolitik, sosial, dan ekonomi. Keren kan? Semoga visi dari kelima tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut sesuai dengan proses dan upaya mewujudkan kesetaraan gender yang tengah berjalan di Indonesia. Oh iya sahabat, dalam memahami kesetaraan gender, kita sebagai umat muslim patut bersyukur loh. Karena salah satu tema utama dan sekaligus menjadi prinsip pokok dalam ajaran agama Islam adalah persamaan antara manusia tanpa mendiskriminasi perbedaan jenis kelamin, negara, bangsa, suku, dan keturunan. Semuanya berada dalam posisi sejajar. Nah, perbedaan yang digarisbawahi dan kemudian dapat meninggikan atau merendahkan kualitas seseorang hanyalah nilai pengabdian dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Wahai seluruh manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu terdiri dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang termulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Melihat." Sahabat, berdasarkan hal tersebut, Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin mengajarkan pada umatnya untuk saling mengenal atau bersilaturahmi dengan sesamanya, baik menjalin hubungan dengan sesama muslim
maupun dengan non-muslim. Hubungan yang terjalin tersebut pun baik antara sesama laki-laki maupun sesama perempuan, atau hubungan antara laki-laki dan perempuan. Di dalam ajaran Islam, laki-laki dan perempuan memiliki posisinya masing-masing sesuai dengan fitrahnya. Selama antara laki-laki dan perempuan tetap menjaga fitrah tersebut, pada keduanya terdapat kesempatan yang sama dalam menjalani kehidupan, baik dalam bidang pendidikan, sosial, kemasyarakatan, politik, seni, dan sebagainya. Nah, untuk berpartisipasi dalam kegiatan beberapa bidang tersebut dan terlibat dalam proses pembangunan, baik laki-laki maupun perempuan harus melakukan pengembangan diri loh sahabat. Menurut Dr. Ngainun Naim dalam buku Self Development mengatakan bahwa pengembangan diri merupakan sarana bagi setiap orang untuk tumbuh menjadi pribadi yang berkualitas. Pribadi yang berkualitas itu idealnya memiliki keseimbangan pada dimensi personal, sosial, dan spiritual. Keseimbangan ketiga dimensi inilah yang membuat seseorang bisa mengalami kemajuan hidup tanpa kehilangan daya kritisnya. Oleh karena itu sahabat, pengembangan diri menjadi tanggung jawab masing-masing baik perempuan maupun laki-laki. Artinya, kita sendiri yang seharusnya memiliki kemauan dan tekad untuk mengembangkan kualitas diri. Tidak peduli siapapun kita, berapapun usia kita, dan bagaimanapun keadaan kita saat ini, pengembangan diri harus tetap dilakukan sepanjang hidup. Mungkin sebagian dari sahabat-sahabat bertanya nih, alasannya apa sih kita perlu mengembangkan diri? Nah, alasan dari saya yaitu kita perlu terus belajar untuk meningkatkan kemampuan diri agar tak tertinggal dari kemajuan zaman yang terus mengalami perubahan. Karena semakin berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi, akan banyak terjadi perubahan yang menuntut kita secara tak langsung untuk menyesuaikan diri. Saya pun sebagai perempuan yang masih menjadi mahasiswa, tersadarkan bahwa mengandalkan gelar sarjana yang dimiliki untuk bersaing di dunia kerja tidaklah cukup. Dibutuhkan kemampuan diri lainnya untuk menarik perhatian lembaga atau perusahaan. Terlebih lagi dari cerita kakak tingkat saya yang sudah lulus, ternyata mencari kerja memang bukan perkara yang mudah. Kemudian World Economic Forum memprediksi akan ada 75 pekerjaan yang hilang dan digantikan teknologi pada tahun 2022 mendatang. Artinya, kita tak hanya bersaing dengan sesama sumber daya manusia, tetapi juga dengan teknologi yang sudah semakin berkembang. Salah satu role model saya juga yaitu CEO Creativepreneur Putri Tanjung mengatakan bahwa sebagai pihak yang akan mengambil alih roda perekonomian Indonesia, generasi muda membutuhkan kemampuan diri yang mumpuni untuk bertahan dengan persaingan global. Dari permasalahan tersebut, menurut beberapa sumber yang telah saya baca, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan diri. Di antaranya yaitu pertama, belajar dari pengalaman orang yang sukses. Hal ini karena mengambil hikmah dari pengalaman orang lain bisa dibilang sebagai kegiatan mencuri ilmu yang gak dilarang sama sekali loh. Justru melalui hal inilah kita lebih bisa membaca peluang, melihat kesempatan yang tersedia, dan menghindari kegagalan-kegagalan yang mungkin akan muncul. Kedua, mempelajari kelebihan dan kelemahan diri. Tujuannya tidak lain agar kita mampu mengoptimalkan potensi dan waktu yang kita miliki untuk bermanfaat bagi diri sendiri ataupun orang lain. Dan yang ketiga, yaitu mencari informasi baru dari berbagai sumber belajar untuk menambah pengetahuan yang berguna bagi keberlangsungan hidup. Nah, sahabat, dari 3 cara tersebut, saya percaya jika kita melakukan pengembangan diri dengan berusaha tanpa kenal menyerah, maka baik laki-laki maupun perempuan pasti bisa kok mencapai keberhasilannya sesuai dengan apa yang Pak Habibie pernah bilang, yaitu keberhasilan bukanlah milik orang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha.
Wah, tak terasa ya sahabat, kita sudah sampai di penghujung podcast. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu pengembangan diri penting dalam kesetaraan gender. Karena pengembangan diri menjadi hak setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, agar hidupnya seimbang dan serasi. Sekian podcast dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa dalam kesempatan lainnya. Wassalamualaikum.